Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Muhammad Suryatama. Saya ingin menjelaskan tentang jawaban saya terkait soal UAS Manajemen Investasi. Pertama, dari soal kasus. Soal kasus, analisis saham dan obligasi. Seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset berbeda, yaitu aset saham dan obligasi, dan meminta Anda sebagai konsultan keuangan mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah ia miliki sebelumnya. Anda diberikan data sebagai berikut. A. Analisis saham. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. B. Analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal 10 juta rupiah dalam jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga kupon 12% per tahun dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Pertama, kita menjawab yang A. Diketahui dividen dibayar atau dibagikan 2.000 per lembar. Harapan dividen tumbuh 10% per tahun. Tingkat pengembalian atau K 15% per tahun. Lalu diminta, hitunglah nilai intrinsik atau P0 dalam tersebut menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Untuk rumus mencari nilai intrinsik adalah nilai intrinsik sama dengan dividen dibayar atau dibagikan dikali kurung buka 1 ditambah harapan dividen tumbuh kurung tutup per tingkat pengembalian dikurang harapan dividen tumbuh, seperti pada slide berikut. Lalu hal-hal tadi yang sudah diketahui dimasukkan. Nilai intrinsik sama dengan 2.000 dikali 1 ditambah 0,10 per 0,15 dikurang 0,10. Nilai intrinsik sama dengan 2.200 dibagi 0,05 sama dengan 44.000. Jadi nilai intrinsiknya sebesar 44.000. Diketahui nilai nominal 10 juta rupiah. Bunga kupon 10 juta dikali 12% sama dengan 1.200.000. Bunga pasar saat ini 10%. Jangka waktu 5 tahun. Lalu diminta, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi tersebut dijual dengan harga premium atau diskon? Rumus harga wajar obligasi adalah harga wajar obligasi sama dengan sigma nil bunga kupon per 1 ditambah bunga saat ini dikali T ditambah nilai nominal per 1 ditambah bunga pasar dikali jangka waktu. Ketika semua sudah diketahui, maka selanjutnya harga wajar obligasi sama dengan sigma 5 1.200.000 per 1 ditambah 0,10 dikali 1 ditambah 10 juta per 1 ditambah 0,10 dikali 5. Lalu harga wajar obligasi sama dengan sigma 1.200.000 per 1,1 ditambah 10 juta per 5,5. Kita menghitung yang bawah dulu.
Lalu sudah dibagi, hasilnya sama dengan sigma 1.090.909 ditambah 1.808.181. Dan sudah lalu hasilnya Rp2.990.90, yang dimana di sigma menjadi Rp43.636.350. Jadi harga wajar obligasi tersebut adalah Rp43.636.350. Untuk menentukan harga premium atau diskon adalah dengan melakukan perbandingan seperti di bawah ini. Diskon sama dengan tingkat bunga pasar lebih dari tingkat kupon. Lalu harga obligasi kurang dari nilai nominal. Lalu premium sama dengan tingkat bunga pasar kurang dari tingkat kupon. Dan harga obligasi lebih dari nilai nominal. Setelah mengetahui hal tersebut, maka obligasi tersebut termasuk ke dalam harga premium. Karena tingkat bunga pasar saat ini 10% dan tingkat kuponnya 12%. 10% kurang dari 12%. Dan harga obligasi Rp43.636.350, lebih dari 10 juta. Lalu ada evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio 18%. Rata-rata return bebas resiko 6%. Beta portofolio 1,2, standar deviasi 20%, return market 14%. Anda sebagai konsultan diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin berikut. 1. Analisis nilai intrinsik. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama, bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah 45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli atau undervalued atau dijual atau overvalued? Nomor 2. Penilaian obligasi. Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. 3. Evaluasi kinerja. Hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik atau mengalahkan pasar atau tidak. Saham dan portofolio memiliki kriteria untuk bisa disebut overvalued dan undervalued. Untuk overvalued sama dengan nilai intrinsik kurang dari harga pasar atau peluang jual. Dan undervalued sama dengan nilai intrinsik lebih dari harga pasar atau peluang beli. Untuk kasus ini, harga pasar sebesar Rp45.000, sedangkan nilai intrinsik Rp44.000. Jadi kesimpulannya adalah saham tersebut termasuk dalam overvalued atau peluang beli, karena Rp44.000 kurang dari Rp45.000. Lalu nilai obligasi saat ini berada di atas harga nominal. Mengapa demikian? Karena kondisi di mana bunga pasar lebih kecil dari bunga kupon. Hal ini membuat obligasi tersebut menawarkan atau memberikan imbal hasil yang lebih menarik. Lalu ada pengerjaan indeks Sharpe. Untuk rumus indeks Sharpe sama dengan rata-rata return portofolio dikurang rata-rata return bebas resiko per standar deviasi. Karena sudah diketahui, maka selanjutnya indeks Sharpe sama dengan 0,18 dikurang 0,06 per 0,20. Standar indeks Sharpe sama dengan 0,6 atau masuk dalam 60% jika dipersenkan. Lalu ada indeks Jensen.
Rumusnya adalah alpha Jensen sama dengan return portofolio dikurang kurung buka return bebas resiko ditambah beta portofolio kurung buka lagi return market dikurang return bebas resiko kurung tutup. Ketika sudah diketahui, maka selanjutnya alpha Jensen sama dengan 0,18 dikurang kurung buka 0,06 ditambah 1,2 kurung buka 0,14 dikurang 0,06 kurung tutup. Kita mengerjakan kurung barang yang dikurung dahulu. Alpha Jensen sama dengan 0,18 dikurang 0,06 ditambah 1,2 kurung buka 0,08. Alpha Jensen sama dengan 0,18 dikurang 0,06 ditambah 0,096. 0,9096 ini dari hasil 1,2 dikali 0,08. Lalu alpha Jensen sama dengan 0,18 dikurang 0,156 dan hasilnya adalah 0,024 atau dipersenkan menjadi 2,4%. Kesimpulannya, hasil perhitungan indeks Sharpe sebesar 60%, yang artinya portofolio menghasilkan 60% imbal hasil tambahan untuk setiap 1% risiko yang diambil oleh investor. Hasil perhitungan indeks Jensen sebesar 2,4%, yang artinya manajer portofolio berhasil menghasilkan pengembalian 2,4% lebih tinggi dari yang diharapkan untuk tingkat risiko atau beta portofolio sebesar 1,2 yang diambil. Dari dua hasil di atas menunjukkan bahwa manajer telah berhasil memberikan nilai positif pada portofolio. Ini membuktikan bahwa manajer telah bekerja dengan baik pada portofolio ini dan berhasil mengalahkan pasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.